Kita cukup fokus di roadmap 5 step variabel ini gitu. Yang pertama, kita apakah menggunakan bahan bakar engine pertumbuhan intensifikasi atau diversifikasi, atau kita juga mengenal gitu kan step kedua, apakah akan market penetration atau market development. Selanjutnya, kita juga mengejar pertumbuhan menggunakan horizontal dan vertical expansion. Nah, jadi kita selaku owner, kita selaku founder, kapan saya perlu merancang gimana model pertumbuhan yang tepat nih untuk bisnis kita semua nih, supaya ya kita juga gak hambur-hamburkan duit lah gitu kan pada akhirnya. Seperti oke, pertama jawabannya ada di produk market fit. Kalau misalkan kita sudah ada retention dari pelanggan gitu kan, yang awalnya customer beli sekali, beli 2 kali, 3 kali, mereka memberikan secara natural testimoni, memberikan feedback. Kalau misalkan kita sudah ada fase itu, berarti kita sudah siap nih untuk tumbuh. Yang kedua, cara revenue. Misalkan kita lihat top line-nya lah, revenue kita tuh awalnya mungkin 10 jadi 11, 12 gitu kan, sehingga cash flow juga untuk diputerin lagi ada terus gitu. Sehingga ya yang paling penting juga gitu kan, secara gross margin positif. Lalu yang ketiga, di saat ada permintaan yang luar biasa nih, sudah ngebludak lah di luar ekspektasi kita. Ternyata kita udah produksi 1000 pieces, ternyata udah pertengahan bulan gitu habis nih gitu kan. Nah, ini kita udah mulai siap nih, karena nanti kalau misalkan kita tidak mampu memenuhi permintaan dari demand customer, itu luar biasa. Nanti customer bisa lari gitu kan ke kompetitor. Nah, jadi kalau misalkan saat ini kita ada di 5 fase, berarti bisnis kita siap untuk tumbuh. Nah, tapi dalam mengejar pertumbuhan, kita mau pakai peta yang mana nih kompasnya? Apakah intensifikasi atau kita risk taker, ngambil risiko tinggi, diversifikasi? Kalau intensifikasi, nah kita ngandelin strength kita di ranah internal gitu. Misalkan value-nya ditambah, disuntik lagi add value-nya. Nah, di sini kita bisa pilih 3 variabel untuk mengejar intensifikasi pertumbuhannya. Mempenetrasi artinya memperluas gitu kan market existing dengan produk existing gitu. Kita penetrasi dulu lah gitu kan secara market share kita. Yang kedua, kita inovasi produk existing kita supaya kita mengejar pertumbuhan produk development. Awalnya mungkin kita jualan sepatu, jadi ditambah nih ada kaos kakinya, ada sendalnya, dan seterusnya lah. Kita lihat Indomie. Indomie ini kan grupnya Indofood lah, ICBP gitu ya. Nah, dia awalnya mengandalkan kekuatan internal mereka. Mereka sudah kuat ekonomi upscale-nya, punya jaringan distribusi gitu kan, sehingga karena core bisnis mereka jelas ada di mie instan, ya mereka tinggal product development aja, menyesuaikan apa preferensi customer. Ada rasa soto gitu kan, ada rasa rendang, ada apapun. Mereka berinovasi, entah itu dari rasa, mereka juga shifting juga merubah packagingnya, di repackage lah gitu kan, dan mereka juga memperluas channelnya gitu kan ke market internasional, Afrika, Eropa, dan sekitarnya. Kita bisa lihat nih seperti Gojek yang kita mungkin punya aplikasinya di handphone masing-masing, yang saat ini dia sudah menjadi Goto Group. Nah, dia melihat apa? Melihat kekuatan eksternal. Kalau Gojek gitu kan di tahun 2013-an mereka masih aplikasi untuk memesan ojek, gak mungkin hari ini mereka bisa IPO, mereka bisa merger gitu kan, mereka bisa sustain. Karena apa ya? Gak mungkin semua orang juga akan pesen Gojek. Tapi startup itu karena di challenge pertumbuhannya lebih cepat gitu kan, sehingga mereka terus mendiversifikasi. Secara apa ya? Secara luar biasa ambil resikonya, lebih ke fintechnya, ke GoFoodnya gitu kan, ke pinjamannya, GoMessage semuanya. Sehingga semua service gitu kan yang mungkin waktu itu belum ada lah di salah satu aplikasi Gojek. Canggihnya luar biasa. Cantangannya ada di mana? Ada di cash flow. Ketika mereka IPO, mereka membukukan rugi bersih, bayangin, 100 triliun. Karena apa ya? Karena mereka mengeluarkan OPEX atau beban operasional yang sangat agresif. Untuk apa ya? Untuk bisa penetrasi secara lebih eksponensial, dan mereka bakar duitnya gila-gilaan. Artinya gitu kan, semakin kita mencoba market baru yang di luar mungkin core bisnis, resiko itu akan semakin ada. Karena kompasnya itu belum bisa kita kuasai secara kuat. Yang kedua gitu kan, bisa menggunakan market development. Es Teh Indonesia itu kan jualan apa sih? Hanya jualan minuman biasa kan gitu. Sehingga yang bisa mereka lakukan secara apa? Secara geografis. Yang awalnya mungkin yang suka minuman-minuman segar itu di Pulau Jawa, mereka sudah mulai nih ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir. Apakah kita ingin seperti mungkin Astra Group, Wings Group, Unilever? Kita mau pilih mana nih? Sumbu Y secara vertikal gitu kan, atau sumbu X secara horizontal? Nah, itu kan balik lagi nih. Artinya kalau misalkan vertikal ya kita akan menguasai
hulu hingga ke hilir gitu kan, seperti Bogasari gitu kan, jadi tepung terigu, jadi retail dan seterusnya. Umumnya supaya kita gampang melihat contoh ini, nah ini Kopi Kenangan sudah mulai kemana? Sudah mulai ke horizontal. Yang awalnya dia fokus gitu kan di jualan kopi pas and go itu tadi, dan mereka sekarang kan hari ini open 24 jam loh. Dan di saat mereka sudah mendapatkan investor, mereka juga artinya kan dituntut untuk bisa generate revenue dan net profit secara lebih banyak lagi, dan pertumbuhannya juga harus eksponensial, sehingga mereka mulai nih gitu kan mencari substitusi secara horizontal, mengejar pertumbuhannya kopi ke kue, dan sekarang ke cemilan-cemilan seperti ayam goreng atau cemilan dari lingkup junk food. Dan untuk mengejar market middle topnya gitu kan, market menengah ke atas, sudah mulai nih gitu kan ke cafe Kenangan Heritage seperti itu. Ini dia solusi cara membuat bisnis plan yang paling lengkap. Karena di sini juga bukan hanya sekedar dokumen bisnis plan, kalian juga dapat e-book bisnisnya juga, mulai dari marketing, keuangan, lalu lengkap dengan modulnya beserta Excel keuangannya yang semuanya itu template, sehingga teman-teman bisa jiplak semuanya secara mudah dan gampang, tinggal di copy paste saja. Lengkap dengan video tutorial pembuatan bisnis plan, lalu ada tutorial menghitung kebutuhan investasi bisnis. Mudah-mudahan dokumen bisnis plan ini membantu para bisnis owner atau teman-teman yang akan menjalankan bisnis supaya minimal bisa tahu kapan balik modal, berapa target yang dicapai, gimana strategi marketing, keuangan, operasional. Bagi yang tertarik, langsung saja klik link di bawah ini.